Halo guys, balik lagi bareng gue di sini. Jujur ya, awalnya gue skeptis banget pas mau bikin video ini. Gue sempat mikir, emang masih ada ya HP yang beneran worth it di pertengahan 2026 ini? Perasaan, speknya cuma muter-muter di situ aja, dan brand cuma jualan gimmick doang. Tapi sumpah, gue beneran kena tampar kenyataan pas lihat 7 HP yang udah gue kumpulin di daftar kali ini. Ternyata gue salah besar loh, karena lompatan fiturnya beneran segila itu. Di video ini gue bakal bedah tuntas rekomendasi HP paling juara, mulai dari kelas entry level yang harganya ramah kantong banget, sampai HP rasa flagship yang performanya brutal banget buat harian maupun gaming. Kita bakal bahas tuntas mulai dari Poco M7 Pro 5G, duet Redmi Note 15, Infinix Note Edge, iQOO Z11X, Tecno Common 50, sampai si monster Poco X7 5G. Jadi pastiin kalian tonton video ini sampai habis, jangan di-skip. Dan jangan lupa absen di kolom komentar ya, HP mana nih yang jadi incaran kalian? Yuk, mending kita langsung buktiin aja. Kenapa daftar HP ini beneran layak buat kalian bawa pulang sekarang juga? Di urutan pertama ada Poco M7 Pro 5G. Jujur aja, awalnya gue mikir, halah, paling seri M cuma ganti casing doang dari tahun lalu. Tapi sumpah, argumen gue langsung rontok pas lihat jeroannya. HP ini ngebuktiin kalau budget 2 jutaan udah bisa dapat spek yang nggak masuk akal. Bayangin aja, layarnya udah AMOLED 120Hz yang bening banget. Nggak ada lagi tuh cerita layar burik khas HP murah. Chipsetnya udah pakai Dimensity 5G seri terbaru, yang diajak main game kompetitif pun masih stabil banget, anti frame drop. RAM-nya juga lega, 8GB plus storage 256GB. Jadi kalian nggak perlu pusing hapus-hapus foto lagi. Poco M7 Pro ini cocok banget buat kalian kaum pelajar atau mahasiswa yang pengen HP serba bisa tanpa harus ngerampok bank. Baterai 5000 mAh-nya juga awet banget buat nemenin seharian penuh. Beneran deh, ini definisi kecil-kecil cabai rawit. Tapi bentar, kalau kalian ngerasa ini udah oke, mending tahan dulu nafas kalian, karena jagoan berikutnya dari Xiaomi ini beneran bikin standar HP meneng. Lanjut ke nomor 2, ada Redmi Note 15 4G. Pas dengar namanya, jujur gue langsung skeptis parah. Kayak, hari gini masih jualan HP 4G? Yang bener aja Xiaomi. Tapi pas gue ulik lebih dalam, buset, gue beneran kemakan omongan sendiri nih. Ternyata strateginya pinter banget. Mereka ngorbanin 5G cuma buat ngasih kalian layar Super AMOLED yang beningnya minta ampun dan refresh rate 120Hz yang smooth banget pas di-scroll. Kamera utamanya 108 megapiksel loh. Hasilnya tuh tajam dan jernih banget buat kalian yang hobi ngonten atau pamer foto di IG. RAM-nya udah 8GB dengan storage yang lega, jadi nggak bakal ada drama HP lemot pas lagi asik multitasking. HP ini beneran cocok buat kalian yang daerahnya belum tercover 5G dengan baik, tapi pengen punya HP dengan layar dan kamera kelas atas di harga yang ramah di kantong. Bener-bener definisi HP yang nggak butuh gimmick buat ngebuktiin kualitasnya. Tapi kalau kalian ngerasa butuh koneksi masa depan yang jauh lebih ngebut, mending kalian intip dulu saudara kembarnya yang satu ini, karena speknya makin di luar nalar. Masuk ke nomor 3, Redmi Note 15 5G. Jujur aja, awalnya gue sempat mikir sinis. Paling ini cuma versi 4G yang ditempelin modem 5G doang, terus harganya dinaikin kan? Gue udah siap-siap mau nge-skip, karena mikir fiturnya pasti banyak yang dipangkas demi sinyal 5G itu. Tapi ternyata, gue kena prank lagi sama Xiaomi. Argumen gue langsung rontok pas lihat jeroannya. Ini bukan sekadar menang di koneksi doang guys. Chipset Dimensity terbaru di dalamnya tuh beneran gahar dan adem banget. Diajak main game berat kayak Genshin pun masih sanggup banget. Layarnya udah AMOLED 120Hz yang bezelnya makin tipis. Berasa HP jutaan yang jauh lebih mahal loh. Kameranya tetap stabil di 108 megapiksel yang hasilnya tajam maksimal. Ditambah chargingnya yang udah sat-set banget. HP ini cocok banget buat kalian yang pengen investasi HP buat pemakaian jangka panjang. Karena udah support sinyal masa depan, tapi performanya tetap nggak kaleng-kaleng. Nah, kalau Xiaomi udah pamer otot, rival abadinya ternyata nggak mau kalah. Dan malah ngeluarin jurus yang lebih nekat lagi. Siap-siap, karena brand satu ini ngebawa desain futuristik yang biasanya cuma ada di HP belasan juta ke kelas menengah. Kita sambut si cantik yang tangguh, Infinix Note Edge. Masuk ke urutan keempat, ada Infinix Note Edge. Jujur aja, pas denger namanya Edge, gue langsung mikir, halah,
paling ini cuma gimmick marketing Infinix yang pengen kelihatan futuristik tapi dalemannya standar. Gue udah siap-siap banget mau julid dan ngeremehin HP ini guys. Tapi ternyata gue beneran kena tampar kenyataan pas lihat fisiknya. HP ini ngebuktiin kalau desain mewah itu nggak harus mahal. Layarnya udah pakai 3D Curve AMOLED yang melengkung cakep banget ke samping. Sumpah, pas dipegang tuh berasa megang HP harga belasan juta loh. Nggak cuma menang tampang, spesifikasinya juga satset banget. Layarnya udah 120 Hz yang super smooth, ditambah teknologi pengisian daya yang ngebutnya nggak masuk akal. Ditinggal bikin kopi bentar, tahu-tahu baterai udah penuh lagi. Infinix Note Edge ini cocok banget buat kalian yang mentingin estetika, hobi pamer HP cakep pas nongkrong, tapi tetap butuh performa yang nggak malu-maluin. Beneran deh, ini definisi tampang sultan harga teman yang sebenarnya. Nah, kalau si Infinix ini fokusnya ke estetika yang cantik dan elegan banget, HP berikutnya yang bakal kita bahas ini justru arahnya beda total. Dia nggak peduli sama lekuk-lekuk cantik, karena fokusnya cuma satu, performa brutal buat bantai semua lawan di game. Siap-siap, karena iQOO Z11X ini beneran monster yang siap bikin kalian melongo. Di urutan kelima ada iQOO Z11X. Jujur aja, pas denger namanya masuk daftar, gue sempet ngebatin. Paling ini cuma versi penyegaran dari seri tahun lalu, yang speknya cuma beda tipis. Gue udah siap banget mau ngeremehin HP ini, karena mikir iQOO mulai kehabisan ide. Tapi sumpah, argumen gue langsung runtuh pas lihat performanya pas diajak mabar. iQOO Z11X ini ngebuktiin kalau mereka emang beneran monster buat urusan performa di kelas harganya. Chipset Snapdragon-nya tuh gahar banget. Diajak main game berat kayak Genshin Impact atau ML settingan rata kanan pun tetap adem dan anti frame drop guys. Layarnya udah 144 Hz loh, smoothnya udah level kompetitif banget. Scroll-scroll berasa nggak ada beban sama sekali. Belum lagi baterai badaknya yang awet banget buat maraton game seharian, plus chargingnya yang sat-sat banget. HP ini cocok banget buat kalian para hardcore gamer yang butuh HP kenceng tapi nggak mau kantong bolong. Beneran deh, ini definisi kecil-kecil cabai rawit buat urusan gaming. Nah, kalau si iQOO Z11X ini udah bikin kita melongo sama kecepatannya yang brutal, brand tetangga satu ini punya cara lain buat bikin kita geleng-geleng kepala lewat sektor kameranya yang katanya punya sensor ala photographer pro. Yuk kita buktiin bareng-bareng apa si Tecno Camon 50 ini beneran sehebat itu atau cuma gimmick doang. Lanjut ke nomor 6, ada Tecno Camon 50. Jujur ya, awalnya gue skeptis banget sama HP ini. Gue mikir paling Tecno cuma jualan desain doang, kameranya pasti gimmick kayak biasanya. Gue udah siap-siap mau nge-skip loh guys. Tapi sumpah, pas gue coba sendiri kameranya, gue beneran kena mental. Tecno Camon 50 ini ngebuktiin kalau mereka nggak main-main soal fotografi. Sensor utamanya udah 50 MP dan udah ada OIS-nya. Jadi buat kalian yang tangannya sering gemeteran pas lagi ambil video, hasilnya bakal tetap stabil dan smooth banget. Nggak perlu beli gimbal lagi. Layarnya udah AMOLED 120 Hz yang beningnya parah. Warnanya akurat banget buat kalian yang hobi ngedit foto. RAM-nya juga lega, 8GB plus storage gede. Jadi nggak bakal ada drama memori penuh pas lagi asik hunting foto. HP ini cocok banget buat kalian calon influencer atau yang hobi ngonten tapi budgetnya nggak nyampe buat beli iPhone. Beneran deh, ini kamera pro versi hemat. Nah, kalau si Tecno ini udah bikin kita melongo sama kameranya yang cakep, HP terakhir di daftar kita ini justru bakal bikin kalian gemeteran karena performanya yang bener-bener nggak masuk akal buat ukuran HP kelas menengah. Siap-siap ketemu sama bos terakhir kita hari ini. Terakhir, sang raja di puncak klasemen, Poco X7 5G. Jujur aja, awalnya gue skeptis banget dan mikir paling ini cuma Poco X6 yang ganti casing doang, terus harganya dipahalin. Tapi sumpah, pas gue lihat jeroannya, argumen gue langsung runtuh seketika. Ini sih beneran monster yang lepas dari kandang. Poco X7 5G ini ngebuktiin kalau HP kelas menengah bisa punya performa rasa flagship. Chipsetnya udah pakai seri terbaru, yang skor Antutunya nggak ngotak. Mau kalian pakai main game seberat apapun dengan settingan rata kanan, suhunya tetap adem, karena sistem pendinginnya udah gila banget. Layarnya udah Crystal Res AMOLED 120Hz yang tajamnya minta ampun. Plus pengisian daya super cepat, yang bikin kalian nggak perlu nunggu lama buat balik mabar.
HP ini cocok banget buat kalian para hardcore gamer atau user yang butuh performa brutal tanpa kompromi. Benar-benar definisi flagship killer yang sebenarnya. Nah, itu dia 7 rekomendasi HP terbaik di pertengahan 2026 yang udah kita bedah tuntas. Dari yang awalnya gue skeptis, ternyata semuain kalau spek yang dibawa emang juara di kelasnya. Rekomendasi final dari gue, kalau budget mepet tapi pengen kenceng, ambil Poco M7 Pro. Kalau hobi ngonten, sikat Tecno Camon 50 atau Redmi Note 15. Dan kalau mau performa paling mentok, ya jelas Poco X7 5G pilihannya. Jadi, mana nih yang bakal kalian bungkus? Jangan lupa klik like kalau video ini ngebantu kalian, subscribe biar nggak ketinggalan info gadget terbaru, dan absen di kolom komentar ya kalian naksir yang mana. Gue pamit dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao!